Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatul ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi. Di depan kita sudah ada pemateri. Kita berharap materinya disampaikan yang penting-penting. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Ka'bah wa qiblati ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di kelas kita ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting, MA, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, kami di sini akan memaparkan materi kami yang berjudul Manusia Termulia yang akan disampaikan oleh teman saya, Tasya Arlinda. Manusia termulia. Pengertian manusia termulia. Manusia paling mulia adalah manusia yang memiliki kelebihan dari yang lainnya, memiliki keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah dalam segi sifat dan perilaku yang membedakannya dengan manusia yang lainnya, sehingga ia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelas akan dipaparkan satu demi satu sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah manusia termulia dan terpuji dan maksum dari dosa. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Aku adalah manusia pertama dan terakhir paling mulia, dan aku tidak berbangga diri." Yang kedua, Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada 5 rasul yang memiliki martabat sangat istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan risalah. Dari beberapa rasul dan nabi yang diutus Allah, hanya 5 rasul yang mendapatkan julukan ini, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Ada beberapa poin yang menyebabkan Allah telah memberikan gelar Ulul Azmi kepada 5 rasul, diantaranya: 1. Mereka memiliki kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah. 2. Mereka tidak pernah memohon kepada Allah agar menurunkan azab kepada kaumnya. Yang ketiga, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, sahabat dijamin masuk surga. Tingkatan atau derajat sahabat Nabi SAW menurut para ulama terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu pertama, para sahabat yang masuk Islam di Mekah sebelum melakukan hijrah seperti Khulafaur Rasyidin, yaitu 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Kedua, sahabat yang dijamin masuk surga. Ketiga, para sahabat yang ikut serta pada perang Badar. Keempat, para sahabat yang ikut serta pada perang Uhud. Kelima, para sahabat yang ikut serta pada Baiat Ridwan. Dan keenam adalah sahabat-sahabat lainnya yang jumlah mereka tidak sedikit. Yang kelima, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Selain itu, Abu Bakar juga merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam. Pengorbanan dan keberanian beliau tercatat dalam sejarah, bahkan juga di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Yang keenam, Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah kedua sesudah Abu Bakar As-Siddiq dan termasuk salah seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Sebelum memeluk Islam, beliau merupakan musuh yang paling ditakuti oleh kaum muslimin. Setelah masuk Islam, ia menjadi salah satu benteng Islam. 7. Utsman bin Affan. Khalifah ketiga setelah wafatnya Umar radhiyallahu an. Pada pemerintahannya, seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh sahabat semasa Rasul itu dikumpulkan. Kemudian disusun menurut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sehingga menjadi sebuah kitab suci yang disebut Mushaf Utsmani sebagaimana yang kita pelajari sekarang. 8. Ali bin Abi Thalib. Merupakan khalifah keempat, beliau terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Selain Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib juga terkenal keberaniannya di dalam peperangan. 9. Talha bin Abdullah. Di dalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah SAW sehingga terhindar dari musuh
11 Sa'ad bin Abi Waqqas, mengikuti Islam sejak umur 17 tahun dan mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi SAW. Pernah ditawan musuh lalu ditebus oleh Rasulullah sewaktu perang Uhud. 12 Sa'id bin Zaid, beliau bersama Talha bin Abdullah pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memata-matai gerakan musuh atau Quraisy. 13 Abdurrahman bin Auf, memeluk Islam sejak kecil melalui Abu Bakar As-Siddiq dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. 14 Abu Ubaidillah bin Jarrah, memeluk Islam bersama Utsman bin Mut'un, turut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. 15 sahabat ikut berperang. A. Sahabat yang ikut berperang dalam perang Badar. Perang Badar merupakan perang antara kaum muslimin Madinah dan kaum musyrikin Quraisy Mekah, terjadi pada tahun 2 Hijriah. Sahabat Nabi yang ikut dalam peperangan ini terdiri dari 317 orang dengan perlengkapan senjata sederhana yang terdiri dari pedang, tombak, dan panah. Sebanyak 70 tewas dari pihak Quraisy dan 70 orang lainnya menjadi tawanan. Di pihak kaum muslimin hanya 14 yang gugur sebagai syuhada. Kemenangan itu sungguh merupakan pertolongan Allah. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah. B. Sahabat yang ikut perang dalam perang Uhud. Perang yang terjadi di Bukit Uhud ini berlangsung pada tahun 3 Hijriah. Perang ini disebabkan karena keinginan balas dendam orang-orang Quraisy Mekah yang kalah dalam perang Badar. Perang berakhir dengan menyebabkan 70 orang pejuang Islam gugur sebagai syuhada, di antaranya Hamzah, paman Nabi Muhammad, dan Mas'ud bin Umair radhiyallahu anhu yang dipimpin Madinah dan kaum musyrikin Quraisy Mekah, terjadi pada tahun 2 Hijriah. Sahabat Nabi yang ikut dalam peperangan ini terdiri dari 317 orang dengan perlengkapan senjata sederhana yang terdiri dari pedang, tombak, dan panah. Sebanyak 70 tewas dari pihak Quraisy dan 70 orang lainnya menjadi tawanan. Di pihak kaum muslimin hanya 14 yang gugur sebagai syuhada. Kemenangan itu sungguh merupakan pertolongan Allah. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah. B. Sahabat yang ikut perang dalam perang Uhud. Perang yang terjadi di Bukit Uhud ini berlangsung pada tahun 3 Hijriah. Perang ini disebabkan karena keinginan balas dendam orang-orang Quraisy Mekah yang kalah dalam perang Badar. Perang berakhir dengan menyebabkan 70 orang pejuang Islam gugur sebagai syuhada, di antaranya Hamzah, paman Nabi Muhammad, dan Mas'ud bin Umair radhiyallahu anhu yang dimakamkan di bawah kaki bukit. C. Sahabat yang ikut perang dalam Bi'at Ridwan. Bi'at Ridwan adalah bi'at yang dilakukan sahabat Nabi untuk taat kepada Nabi saat Nabi SAW di suatu tempat dan di bawah pohon, tepatnya pada tahun 7 Hijriah. Bi'at ini terjadi ketika Rasulullah SAW mendapat berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Beliau bersabda, "Kita tidak pulang hingga mengalahkan kaum Quraisy." Beliau mengajak kaum muslimin berbaiat. Kemudian terjadilah baiat Ar-Ridwan di bawah pohon. Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah membait kita tidak untuk mati, namun untuk tidak melarikan diri." 16. Manusia yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Manusia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi segala larangannya yang haram dan yang makruh. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 56 yang artinya, kekuasaan di hari itu ada pada Allah yang memberi keputusan di antara mereka, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Baiklah, sekian materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika Dewi ingin bertanya, jelaskan tentang pengertian manusia termulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Mujiza ingin bertanya, apa arti dari ulil azmi? Terima kasih.
manusia termulia. Manusia paling mulia adalah manusia yang memiliki kelebihan dari yang lainnya, memiliki keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah dalam segi sifat dan perilaku yang membedakannya dengan manusia yang lainnya, sehingga ia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Salma. Jelaskan pengertian ulul azmi. Ulul azmi adalah manusia-manusia mulia dan dimuliakan Allah setelah Rasulullah SAW. Mereka adalah para nabi yang telah diberi gelar ulul azmi oleh Allah. Baiklah, sekian materi kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.